Sebelum lanjut ke cerita selanjutnya, yuk subscribe dan like. Absen dulu di kolom komen ya ah. Rasa sakit itu datang seperti sambaran petir di tengah malam yang tenang. Lila tersentak bangun dari tidurnya yang gelisah. Seluruh perutnya terasa kencang, ditarik dari segala arah oleh kekuatan tak kasat mata. Ia melirik jam digital di samping tempat tidurnya. Pukul 1.30 dini hari. Masih terlalu awal, desahnya, mencoba mengatur napas. Tangannya yang sedikit bengkak, gejala umum kehamilan tua, menggenggam sprei erat-erat. Ia sudah 9 bulan lebih seminggu. Setiap hari adalah penantian yang menegangkan. Kamar bayi di seberang lorong sudah siap. Cat biru langit yang menenangkan, boks bayi kayu jati yang dirakit sendiri oleh Bram 3 bulan lalu, dan tumpukan pakaian mungil yang sudah dicuci dan disetrika rapi. Semuanya sempurna. Semuanya menunggu. Kecuali Bram. Lampu tidur di sisi ranjang Bram masih padam. Tempat tidurnya dingin. Bantalnya masih rapi sempurna. Rapat di luar kota. Katanya kemarin pagi. Proyek besar. Sayang. Harus selesai sebelum baby kita lahir. Lila mempercayainya. Tentu saja. Bram adalah suami yang ambisius. Meskipun beberapa bulan terakhir terasa jauh. Panggilan telepon yang singkat, jawaban yang terburu-buru, dan malam-malam, lembur, yang semakin sering. Lila mengira itu semua karena tekanan untuk menjadi seorang ayah. Gelombang rasa sakit kedua datang, lebih kuat dari yang pertama. Lila menjerit tertahan. Ini bukan Braston Hicks. Ini nyata. Dengan gemetar, ia meraih ponselnya di nakas. Jantungnya berdebar kencang, bukan hanya karena sakit, tapi karena firasat buruk yang tiba-tiba menjalari tulang punggungnya. Ia menekan nomor cepat untuk Bram, suamiku. Panggilan pertama. Nada sambung berbunyi 4 kali. Lalu, klik. Panggilan dialihkan ke kotak suara. Bram mungkin lagi istirahat, pikirnya. Mencoba positif. Ia mengusap perutnya, membisikkan kata-kata penenang untuk bayinya, dan untuk dirinya sendiri. Kontraksi ketiga menyerang saat ia mencoba bangkit dari tempat tidur. Kali ini begitu hebat hingga kakinya lemas. Ia terduduk di tepi ranjang, terengah-engah. Panik mulai merayapinya. Ia menelepon Bram lagi. Kali ini, langsung dialihkan ke kotak suara. Bram, angkat teleponnya. Lila mulai menangis. Campuran antara sakit dan takut. Ia mengirim pesan WhatsApp. Bram, kayaknya aku mau melahirkan. Sakit sekali. Cepat pulang. Aku takut. 1 centang abu-abu. Pesan tidak terkirim. Jaringan sialan. Umpatnya. Ia mencoba menelepon sekali lagi. Berdering. 1 kali 2 kali. Klik. Panggilan ditolak. Napas Lila tercekat. Bukan dialihkan. Ditolak. Seseorang di seberang sana, entah Bram atau siapapun yang memegang ponselnya, baru saja menekan tombol merah. Menolak panggilannya saat ia dalam kondisi paling rentan. Rasa dingin yang menusuk mengalahkan rasa sakit kontraksi sesaat. Kenapa? Lila tidak punya waktu untuk berpikir. Kontraksi lain menghantamnya, dan ia merasakan sensasi basah yang hangat mengalir di kakinya. Air ketubannya pecah. Panik yang sesungguhnya kini mengambil alih. Ia tidak bisa menyetir sendiri. Ia sendirian. Tangannya yang gemetar hebat mencari 1 nama lagi di kontaknya. Rina. Sahabatnya sejak kuliah. Telepon berdering sekali. Halo? Lee. Kenapa malam-malam? Suara Rina serak. Jelas baru bangun tidur. Rin, tolong, air ketubanku pecah. Tangis Lila meledak. Bram. Bram gak bisa dihubungi. Teleponku ditolak. Hening sejenak di seberang. Lila bisa mendengar Rina bergegas bangun tidur. Bajingan. Aku berangkat sekarang. Siapkan tas rumah sakitmu di depan pintu. Jangan matikan teleponnya. Bicara padaku. Lee. Kamu di mana? Masih di kamar. Aku di kamar. Sakit sekali, Rin. Tarik napas. Lee. Ingat yang diajarkan kelas senam hamil. Tarik napas panjang. Aku datang. 10 menit.
10 menit terasa seperti 10 tahun. Lila berhasil menyeret dirinya dan tas rumah sakit ke pintu depan, berpegangan pada dinding saat gelombang kontraksi datang silih berganti. Tepat saat ia hampir roboh di teras, mobil Rina melesat masuk ke halaman, membunyikan klakson sekali. Rina melompat keluar, setengah berlari, dan memapah Lila masuk ke mobil. Bram benar-benar keterlaluan. Aku akan menghajarnya nanti. Sekarang kita fokus ke rumah sakit, geram Rina, menyetir mobilnya membelah malam yang sepi. Lila hanya bisa mengerang. Ia bersandar di jendela, keringat dingin membasahi dahinya. Di tengah perjuangannya mengatur napas, ia iseng membuka ponselnya, mencoba mencari distraksi, mencoba melihat apakah Bram akhirnya menelepon balik. Tidak ada panggilan tak terjawab dari Bram. Tapi ada notifikasi Instagram. Vina, adik perempuan Bram, baru saja mengunggah Instagram story. Dengan jari gemetar, Lila membukanya. Itu bukan foto biasa. Itu adalah video pendek tanpa suara, menunjukkan sebuah ballroom hotel yang sangat mewah. Dekorasi bunga mawar putih dan emas ada di mana-mana. Sebuah pelaminan megah dengan kristal berkilauan berdiri di tengah ruangan. Para tamu undangan berpakaian rapi, memegang gelas sampanye. Lalu, Vina menambahkan tulisan besar di atas video itu. Hari bahagia untuk keluarga kami. Akhirnya, hati meredua. Lila mengerutkan kening. Pesta apa ini? Tanyanya lemah, menunjukkan layar ponselnya pada Rina. Rina melirik sekilas, lalu kembali fokus ke jalan. Nggak tahu, Li. Mungkin pesta ulang tahun pernikahan orang tua Bram. Tapi, dekorasinya seperti pernikahan. Bisik Lila. Firasat buruk itu kembali. Lebih kuat. Dan kenapa Vina bilang? Akhirnya? Pestanya di hotel mana ini? Hotel Mahameru. Jawab Rina cepat. Matanya menyipit. Aku tahu dekorasi itu. Itu vendor temanku. Hotel Mahameru? Bukannya itu hotel tempat Bram bilang dia rapat. Hening. Rina tidak menjawab. Rahangnya mengeras. Li, kata Rina. Suaranya tegang. Mungkin ini pesta kejutan untuk kelahiran bayimu? Keluarga Bram kan kadang aneh. Lila ingin mempercayai itu. Pesta kejutan yang mewah. Tapi kenapa harus ada pelaminan? Kenapa Bram menolak panggilannya jika ini kejutan untuknya? Kenapa diadakan di jam ia jelas-jelas sudah lewat waktu melahirkan? Hatinya gelisah. Ada sesuatu yang sangat salah. Sesuatu yang busuk tersembunyi di balik kemewahan bunga mawar putih itu. Rin, cepat sedikit, rintih Lila. Saat kontraksi terkuat menghantamnya. Rasa sakit fisik itu kini bercampur dengan rasa sakit emosional yang baru mulai terbentuk. Sebuah kecurigaan yang begitu mengerikan hingga ia takut untuk memikirkannya. Saat mereka tiba di lobi instalasi gawat darurat dan para perawat bergegas membawakannya kursi roda, Lila menatap layar ponselnya sekali lagi. Pada gambar pelaminan emas itu. Hari bahagia untuk keluarga kami. Ia membaca ulang tulisan itu. Di hari ia mempertaruhkan nyawanya, keluarganya, keluarga suaminya, sedang merayakan hari bahagia. Tanpa dirinya. Tolong sakit sekali. Lampu-lampu neon di langit-langit ruang gawat darurat terasa menyilaukan mata Lila. Ia didorong di atas brankar dengan kecepatan tinggi. Roda-rodanya berdecit di lantai linoleum yang dingin. Suara yang menakutkan, seperti tikus yang berlari di dinding. Nama suami? Tanya seorang perawat tegas sambil terus mendorong. Bram. Bramana Wijaya. Jawab Lila, terengah. Nomor telepon yang bisa dihubungi. Lila menyebutkan nomor Bram dengan susah payah di antara dua gelombang kontraksi. Sudah pembukaan 4, kata seorang bidan setelah memeriksanya di ruang triase. Detak jantung bayi sedikit cepat. Kita bawa ke ruang bersalin, sekarang. Rina dipaksa menunggu di luar saat Lila dipindahkan. Saya sahabatnya, saya. Keluarga inti saja yang boleh mendampingi, Bu, kata perawat itu. Kami akan hubungi suaminya. Ibu silakan tunggu di ruang tunggu. Lila mencengkeram lengan perawat itu. Jangan tinggal aku sendiri. Rina, biarkan Rina masuk. Kumohon.
Melihat kepanikan di mata Lila dan tidak adanya suami, perawat itu akhirnya mengalah. Baik, tapi setelah dokter selesai memeriksa, Lila sendirian di ruang bersalin selama 15 menit yang terasa seperti selamanya. Ruangan itu steril, dingin, dan dipenuhi bunyi mesin. Bep, bep, bep. Suara monitor detak jantung bayinya. Cepat dan panik, seperti detak jantungnya sendiri. "Di mana kamu, Bram?" bisiknya pada ruangan kosong itu. Kamu janji akan pegang tanganku. Kamu janji akan jadi orang pertama yang melihat anak kita." Ia teringat janji Bram sebulan lalu, saat mereka merakit boks bayi bersama. Bram tertawa, mengecup keningnya. "Aku akan ada di sana, sayang. Tepat di sampingmu. Kita akan melewatinya bersama." Sebuah kebohongan. Di luar, di koridor rumah sakit yang berbau disinfektan, Rina gemetaran. Bukan karena dingin, tapi karena amarah. Ia bersandar di dinding, mengetikkan pesan pada ponselnya dengan kasar. "Bram bangsa, angkat teleponnya. Lila mau melahirkan." Tekem. Tapi hanya centang satu. Sama seperti Lila tadi. Amarahnya memuncak. Ia mencoba menelepon Bram. Panggilan itu bahkan tidak berdering. Langsung masuk kotak suara. Pria itu mematikan ponselnya. "Sialan, sialan, sialan." Rina mengumpat pelan. Saat itulah ponselnya bergetar hebat. Sebuah panggilan masuk. Bukan Bram. Nama, Sinta W.O., muncul di layar. Sinta, teman Rina yang lain. Seorang wedding organizer yang sedang naik daun. "Astaga, Sin, aku nggak bisa ngomong sekarang. Aku lagi di rumah sakit. Lila." "Rin, justru itu. Gila, kamu harus dengar ini." Suara Sinta di seberang terdengar bersemangat dan berbisik. "Tebak aku lagi di mana?" "Sin, aku nggak punya waktu. Aku di Mahameru. Acara wedding besar. Klien VVIP. Dan tebak siapa pengantin prianya." Darah Rina terasa berhenti mengalir. Firasat buruk yang tadi ia rasakan saat melihat Instagram story Vina kini berubah menjadi kepastian yang mengerikan. Hotel yang sama. Pesta yang sama. "Siapa, Sin?" tanya Rina. Suaranya nyaris tak terdengar. "Brahmana Wijaya. Suaminya Lila." "Aku serius, Rin. Aku lagi lihat dia barusan selesai ijab kabul." Lutut Rina lemas. Ia hampir menjatuhkan ponselnya. Ia merosot ke kursi tunggu yang keras. Gak mungkin, Sin. Kamu salah orang. Lila lagi di dalam. Mau melahirkan." "Aku nggak salah orang, Rina. Ini Bram. Suamimu, maksudku suami Lila. Aku lihat Vina, ibunya. Semua keluarganya ada di sini. Mereka pakai seragam warna emas. Pengantin perempuannya cantik banget. Namanya Sonia." Dengar? Sinta mendekatkan ponselnya ke sumber suara. Rida bisa mendengar alunan musik gamelan yang lembut, diselingi suara pembawa acara. Dengan mas kawin 100 gram logam mulia dan 1 unit apartemen di kawasan Sudirman, dibayar tunai. Rina merasa mual. Biaya persalinan Lila di rumah sakit ini, yang high risk, seharusnya dicicil menggunakan dana tabungan bersama mereka. Dan Bram menggunakan uang itu untuk "Sin, kirim fotonya." Perintah Rina, suaranya dingin dan tajam. "Sekarang." Oke. Sebentar." 1 menit kemudian, sebuah foto masuk via WhatsApp. Jelas, tidak terbantahkan. Itu Bram. Mengenakan beska putih gading yang mewah, tersenyum lebar ke arah kamera, merangkul pinggang wanita lain yang mengenakan kebaya senada. Di belakang mereka, ibu mertua Lila, wanita yang selalu mengkritik Lila karena tidak cukup berkelas, tersenyum penuh kemenangan. Vina ada di sana, bertepuk tangan. Dunia Rina seakan berputar. Pria itu, di saat yang sama ketika istrinya sedang berjuang antara hidup dan mati untuk melahirkan putranya, sedang tersenyum di pelaminan, merayakan kehidupan barunya. "Bajingan," desis Rina. Amarahnya begitu pekat hingga ia hampir menangis.
Bu Rina. Rina tersentak. Seorang perawat memanggilnya. Anda boleh masuk sekarang. Pasien terus memanggil nama Anda. Rina menarik napas dalam-dalam. Ia harus menguasai dirinya. Ia tidak bisa memberitahu Lila. Tidak sekarang. Shock itu bisa membahayakan Lila dan bayinya. Proses persalinan ini sudah cukup rumit. Ia menghapus air matanya dengan kasar, memasukkan ponsel ke dalam saku, dan memasang ekspresi paling tenang yang ia bisa. Ia harus berbohong. Saat ia masuk, Lila tampak pucat dan kelelahan. Keringat membasahi pelipisnya. Rin. Lila mengulurkan tangannya yang gemetar. Bram, ada kabar? Rina menggenggam tangan itu erat. Hatinya hancur melihat harapan di mata sahabatnya. Aku tadi telepon resepsionis hotelnya, Lee. Rina memulai kebohongannya. Suaranya ia buat setenang mungkin. Katanya Bram lagi presentasi VVIP di depan investor. Nggak bisa diganggu sama sekali. Ponselnya nonaktif mode. Tapi, mereka sudah selipkan pesan darurat ke ruangannya. Begitu selesai, dia pasti langsung ke sini. Wajah Lila mencerminkan campuran antara lega dan kecewa yang mendalam. Presentasi. Sekarang, bisiknya lirih. Dia lebih mementingkan presentasi daripada kelahiran anaknya. Dia nggak tahu ini darurat. Lee, dia pasti datang. Sekarang, kamu fokus ya? Fokus sama bayi kamu, bujuk Rina, menelan rasa pahit di tenggorokannya. Beberapa jam berikutnya adalah kabut rasa sakit. Persalinan Lila tidak berjalan mulus. Kontraksinya kuat. Tapi pembukaannya macet di angka 7. Detak jantung bayinya mulai melemah setiap kali ibunya kontraksi, kata dokter dengan nada serius. Ini tanda-tanda fetal distress. Kita beri waktu 1 jam lagi. Kalau tidak ada kemajuan, kita harus operasi sesar. Nggak mau operasi, tangis Lila, kelelahan. Aku capek. Aku nggak kuat lagi, Rin. Kamu kuat. Lee, kamu pasti kuat. Demi anakmu. Rina menyeka keringat di dahi Lila, berusaha menyalurkan seluruh kekuatannya. Di dalam sakunya, ponsel Rina bergetar tanpa henti. Notifikasi diam dari Sinta. Sebuah video pendek. Bram dan Sonia memotong kue pernikahan 5 tingkat. Sebuah foto. Bram menyuapi ibunya kue. Mereka tertawa bahagia. Sebuah pesan. Resepsinya gila-gilaan, Rin. Mewah banget. Rina memejamkan matanya. Kontras antara dua dunia itu terlalu brutal. Di sini, di ruangan steril ini, sahabatnya berlumuran keringat dan air mata, berjuang demi sebuah kehidupan baru. Di sana, di ballroom mewah itu, pria yang seharusnya ada di sini, malah berpesta, merayakan pengkhianatannya. Sekali lagi, Bu Lila. Dorong. Perintah dokter. Lila menjerit. Jeritan primal yang seakan merobek tenggorokannya. Ia mencengkeram tangan Rina begitu kuat hingga kuku-kukunya menancap. Dan di tengah jeritan itu, ia terus berbisik, seperti mantra yang menyakitkan. Bram, cepat datang. Bram. Waktu kematian. Pukul 4.15 pagi. Bukan. Itu ada di film. Dorong sekali lagi. Bu Lila. Kepalanya sudah terlihat. Suara dokter menembus kabut kelelahan yang menyelimuti pikiran Lila. Ia sudah tidak punya tenaga. Ia sudah menyerah. Ia hanya ingin tidur. Aku nggak bisa lagi. Rintihnya. Kepalanya terkulai di bantal yang basah oleh keringat. Kamu bisa, Lee. Suara Rina terdengar di telinganya. Keras dan mendesak. Buka matamu. Lakukan demi anakmu. Lupakan pria bajingan itu. Lakukan untuk bayimu. Sesuatu dalam nada suara Rina, amarah yang tidak terselubung, menyentak Lila. Lupakan pria bajingan itu? Lila tidak punya waktu untuk memprosesnya. Kontraksi terakhir datang, begitu dahsyat, seakan merobek tubuhnya menjadi 2. Didorong oleh insting purba dan sisa-sisa tenaga terakhir, Lila mengerahkan seluruh jiwanya dalam satu dorongan panjang yang menggetarkan.
Jeritan panjangnya berganti menjadi tangisan melengking yang nyaring. Hening. Untuk sesaat, seluruh dunia berhenti berputar. Rasa sakit yang menyiksa itu lenyap seketika, digantikan oleh kelegaan yang hampa. Selamat, Bu Lila. Putranya lahir dengan selamat. Laki-laki. Suara dokter terdengar jauh. Lalu, tangisan kecil itu diletakkan di dadanya. Hangat, basah, dan menggeliat. Lila membuka matanya. Ia menatap makhluk mungil yang kemerahan dan berlumuran di dadanya. Sepasang mata kecil mengerjap, menatapnya. Jari-jari mungilnya yang sempurna menggapai-gapai. Semua rasa sakit, semua ketakutan, semua kelelahan menguap. Sayangku. Bisik Lila. Air mata kini mengalir deras karena alasan yang berbeda. Ia mencium puncak kepala putranya. Kamu berhasil. Kita berhasil. Rina menangis dalam diam di sudut ruangan, ikut merasakan keajaiban itu, namun hatinya terasa berat oleh rahasia yang ia simpan. Para perawat membersihkan Lila dan bayinya. Setelah beberapa prosedur, Lila dipindahkan ke kamar perawatan pribadi, kamar yang ia dan Bram pilih bersama beberapa bulan lalu karena memiliki sofa bed yang nyaman untuk Bram berjaga. Ironi yang menyakitkan. Bayi laki-laki itu kini terbungkus selimut biru, tidur dengan tenang di boks bayi di samping ranjang Lila. Dia sempurna, Li, kata Rina pelan, menyodorkan segelas air putih hangat untuk Lila. Lila mengangguk. Senyum lelah namun bahagia terukir di wajahnya. Ia tidak bisa melepaskan pandangannya dari putranya. Sempurna. Ia setuju. Keheningan yang nyaman menyelimuti mereka selama beberapa menit. Hanya ada suara napas bayi yang teratur. Bram, dia belum tahu, kan? Tanya Lila pelan. Kebahagiaan sesaat itu kini mulai disusupi kembali oleh kenyataan. Apa? Apa presentasinya sudah selesai? Rina membeku. Gelas yang ia pegang sedikit bergetar. Kebohongan yang tadi ia ciptakan kini terasa seperti duri di tenggorokannya. Ia menatap sahabatnya. Sahabatnya yang baru saja melewati neraka untuk membawa kehidupan baru. Sahabatnya yang baru saja dikhianati dengan cara paling keji. Bagaimana ia bisa terus berbohong? Apa gunanya melindungi perasaan Lila dari sesuatu yang tak terhindarkan? Kebahagiaan semu ini akan hancur begitu Lila menyalakan ponselnya dan melihat media sosial. Lebih baik Lila mendengarnya dari Rina. Li. Rina menarik kursi dan duduk di samping ranjang Lila. Ia meraih tangan sahabatnya. Ada sesuatu yang harus kamu tahu. Lila menatap Rina. Ekspresi Rina yang serius, matanya yang bengkak bukan hanya karena terharu, membuat jantung Lila berdebar tidak nyaman. Sesuatu tentang Bram? Tanya Lila, suaranya mengecil. Rina mengangguk pelan. Li, Bram, dia tidak sedang presentasi. Lalu di mana dia? Tanya Lila. Kenapa dia mematikan ponselnya? Kenapa dia menolak panggilanku? Rin? Pertanyaan-pertanyaan itu keluar beruntun. Nada suaranya mulai naik. Rina menarik napas dalam-dalam. Dia di Hotel Mahameru. Seperti yang kamu lihat di story Vina. Iya, untuk pesta kejutan. Bukan pesta kejutan, Li. Rina memotongnya. Suaranya mantap meski gemetar. Ini pesta pernikahannya. Waktu seakan berhenti. Lila menatap Rina. Tidak mengerti. Pernikahan? Pernikahan siapa? Sepupunya. Pernikahan Bram, Li. Lila tertawa. Tawa yang singkat dan kering. Nggak lucu, Rin. Aku baru saja melahirkan. Jangan bercanda seperti itu. Aku tidak bercanda, kata Rina. Matanya berkaca-kaca. Sinta, temanku yang Weo itu, ada di sana. Dia yang mengirimiku ini. Dengan tangan gemetar, Rina mengeluarkan ponselnya. Ia membuka galeri foto. Lila masih menggelengkan kepalanya. Enggak mungkin. Kamu pasti salah. Lalu Rina menyodorkan layar ponsel itu ke depan wajah Lila. Foto pertama. Bram dan seorang wanita yang tidak Lila kenali. Cantik, muda, mengenakan kebaya pengantin yang identik dengan beskap Bram,
berdiri di pelaminan emas. Mereka tersenyum lebar. Foto kedua, ibu mertua Lila memeluk wanita itu dengan hangat, senyumnya penuh kemenangan. Senyum yang tidak pernah Lila dapatkan darinya. Foto ketiga, Vina dan seluruh keluarga besar Bram berfoto bersama kedua mempelai, mengacungkan jempol. Ini editan, bisik Lila, suaranya pecah. Ini pasti rekayasa. Ini nggak nyata. Li. Ini bohong, teriak Lila, berusaha bangkit dari ranjangnya, namun rasa sakit jahitan pasca melahirkan menahannya. Bayinya, terkejut mendengar teriakan ibunya, mulai menangis. Sayang, jangan nangis. Lila mencoba menenangkan bayinya, namun matanya tak bisa lepas dari layar ponsel Rina. Ada videonya, Li, kata Rina pelan. Ia tahu ini kejam, tapi Lila harus melihatnya. Lila harus tahu kebenarannya secara utuh. Rina memutar video yang dikirim Sinta. Video itu berisi suara pembawa acara. Mempelai pria, Bapak Brahmana Wijaya, dan mempelai wanita, Ibu Sonia, mari kita sambut dansa pertama mereka. Layar ponsel itu menampilkan Bram, suaminya, merangkul pinggang wanita bernama Sonia itu. Mereka berdansa dengan mesra di tengah ballroom, di bawah hujan kelopak mawar putih. Bram membisikkan sesuatu di telinga wanita itu, dan wanita itu tertawa bahagia. Tawa bahagia yang sama seperti yang Bram berikan padanya saat mereka bulan madu. Dunia Lila runtuh. Udara terasa tersedot keluar dari paru-parunya. Suara monitor detak jantung di samping ranjangnya mulai berbunyi nyaring, menandakan detak jantungnya sendiri yang melonjak panik. Lila, bernapas. Rina panik, menekan tombol panggil perawat. Tapi Lila tidak mendengarnya. Ia hanya menatap layar itu. Ia melihat suaminya, ayah dari anak yang baru beberapa jam lalu ia lahirkan, mencium wanita lain di hari pernikahan mereka. Perawat masuk, memeriksa monitor. Tekanan darah ibu naik drastis. Ada apa ini? Tolong, Bu, tenangkan diri Anda. Tapi Lila sudah tidak bisa tenang. Rasa sakit di jahitan operasinya tidak seberapa dibanding rasa sakit di hatinya. Hatinya telah direnggut, diinjak-injak, dan dihancurkan berkeping-keping oleh pria yang ia percayai dengan seluruh hidupnya. Ia menatap video itu, lalu menatap putranya yang masih menangis. Ia baru saja memberinya seorang putra. Dan dia memberinya pengkhianatan. Air mata Lila berhenti mengalir. Sesuatu di dalam dirinya retak, lalu membeku. Panik dan rasa sakit itu surut, digantikan oleh sesuatu yang lain. Sesuatu yang dingin, kosong, namun tajam. Kirimkan semuanya padaku, kata Lila. Suaranya serak dan nyaris tak terdengar. Apa, Li? Rina bingung. Lila menatap sahabatnya. Matanya yang tadi penuh kebahagiaan kini tampak kelam dan kosong. Semua foto, semua video, kirimkan ke ponselku. Sekarang. Li, kamu harus istirahat. Kirimkan. Rina, melihat tatapan mata Lila yang menakutkan, segera menurut. Ponsel Lila berdenting menerima belasan file media. Lila mengambil ponselnya. Dengan satu tangan memeluk bayinya yang masih terisak. Tangan lainnya membuka foto pernikahan suaminya. Ia menzoom foto itu. Wajah Bram yang tersenyum. Wajah Sonia yang angkuh. Wajah ibu mertuanya yang penuh kemenangan. Mereka semua tertawa. Lila menarik napas dalam-dalam. Rasa sakit fisik pasca melahirkan masih ada. Tapi api baru telah menyala di dalam dirinya. Ini bukan lagi soal patah hati. Ini soal perang. Fajar menyingsing di luar jendela kamar rumah sakit. Cahaya abu-abu pucat merayap masuk, menimpa boks bayi transparan tempat putranya tidur. Lila tidak tidur. Tidak sedetik pun. Ia menghabiskan 3 jam terakhir dalam keheningan yang menakutkan, ditemani suara napas putranya yang teratur. Ia telah mematikan monitor detak jantungnya sendiri karena bunyinya yang panik mengganggunya. Ia hanya menatap foto-foto di ponselnya. Foto Bram yang tertawa. Foto Sonia yang tersenyum manja. Foto ibu mertuanya yang tampak puas. Setiap foto ia teliti. Setiap detail ia hafalkan.
Ia mempelajari wajah musuh-musuhnya. Rina tertidur di sofa bed, kelelahan setelah menjadi saksi dua peristiwa besar, kelahiran dan pengkhianatan. Rin, suara Lila terdengar serak, tetapi tajam. Seperti pecahan kaca. Rina tersentak bangun. Li, kamu butuh sesuatu? Mau minum? Perlu panggil perawat? Tidak, kata Lila. Ia menekan tombol untuk menegakkan sandaran ranjangnya. Gerakan itu mengirimkan gelombang rasa sakit yang tajam dari jahitan di perutnya, membuatnya terkesiap. Tapi ia menggertakkan giginya, menahannya. Rasa sakit fisik ini tidak ada apa-apanya. Ia menatap Rina dengan mata yang kering. Namanya Leo, katanya tiba-tiba. Apa? Rina mengucek matanya. Bingung. Bayiku. Namanya Leo. Artinya singa. Lila mengulurkan tangannya yang masih sedikit bengkak dan mengusap kepala putranya. Karena dia akan tumbuh menjadi raja. Dan singa tidak pernah membiarkan siapapun mengambil apa yang menjadi miliknya. Rina terdiam. Ini bukan Lila yang ia kenal. Lila yang lembut, yang pemaaf, yang selalu mengalah, telah hilang. Yang duduk di ranjang rumah sakit itu adalah orang asing. Li, kamu bikin aku takut, bisik Rina. Bagus, jawab Lila. Aku ingin mereka juga takut. Lila menatap Rina. Tatapannya dingin dan penuh perhitungan. Telepon Sinta. Sekarang. Sinta? Ini jam 6 pagi. Li. Dia berhutang padaku. Karena foto-foto itu, dia akan membantuku. Telepon dia. Pakai loudspeaker. Rina, melihat kesungguhan di mata sahabatnya, akhirnya menurut. Ia menekan nomor Sinta. Setelah beberapa dering, suara serak Sinta terdengar. Halo? Rin. Astaga, ada apa lagi? Sin, ini aku, Lila, kata Lila. Suaranya yang tenang membuat Rina merinding. Hening sejenak di seberang. Lila? Ya Tuhan. Li, aku turut. Aku tidak butuh ucapan duka cita, potong Lila. Aku butuh informasi. Pesta tadi malam itu apa? Ijab kabul. Iya, Li. Ijab kabul dan makan malam keluarga inti. Mereka melakukannya tengah malam. Sepertinya sengaja ditutup-tutupi. Sangat buru-buru. Dan resepsinya. Nanti malam. Li. Pesta besarnya nanti malam. Di Grand Ballroom Mahameru. Ribuan tamu undangan. Ini pesta terbesar tahun ini. Lila tersenyum. Senyum yang tidak mencapai matanya. Bagus. Jadi aku belum terlambat. Terlambat untuk apa? Tanya Sinta, bingung. Sinta, aku butuh satu hal darimu. Lanjut Lila, mengabaikan pertanyaan itu. Aku butuh satu undangan atas namaku. Bisakah kamu menyelundupkanku masuk? Apa? Suara Sinta dan Rina berbarengan. Li, kamu gila? Teriak Rina, merebut ponsel itu. Kamu baru melahirkan. Kamu nggak bisa jahitanmu. Sinta, bisa atau tidak? Desak Lila. Tatapannya terkunci pada Rina. Li, itu mustahil. Keamanannya ketat. Kamu harus menunjukkan. Kalau begitu, atur agar aku bisa masuk lewat pintu servis. Kamu weonya. Kamu pasti bisa. Pikirkan ini sebagai bayaran untuk skup terbesar dalam hidupmu. Lila, ini bahaya. Bram bisa. Aku tidak peduli pada Bram, potong Lila. Pukul 6:30 malam ini. Aku akan ada di lobi servis. Pastikan aku bisa masuk. Tanpa menunggu jawaban, Lila mengakhiri panggilan itu. Rina menatapnya dengan ngeri. Kamu serius? Kamu nggak mungkin serius. Li, kamu baru saja melahirkan Leo. Kamu harus istirahat. Kamu bisa infeksi. Kamu bisa mati. Aku tidak akan mati, kata Lila. Aku baru saja melahirkan. Aku sudah melewati rasa sakit terburuk dalam hidupku. Sekarang, giliran mereka. Lila meraih ponselnya dan mulai mengetik. Apa yang kamu lakukan? Tanya Rina, cemas.
Memesan gaun. Next day delivery. Aku butuh gaun malam. Warna merah marun. Lila, hentikan. Lila mendongak. Matanya berkilat marah. Kamu mau membantuku atau tidak, Rin? Mereka mengambil semuanya dariku. Mereka mengambil suamiku, ayah dari anakku. Mereka mengambil martabatku. Mereka berpesta di saat aku berjuang antara hidup dan mati. Kamu pikir aku akan diam saja? Tapi, Leo, bagaimana dengan Leo? Lila menatap putranya yang tertidur pulas. Kelembutan sesaat melintas di wajahnya. Justru karena dia, aku melakukan ini untuknya. Aku tidak akan membiarkan anakku dicap sebagai anak haram, sementara ayahnya hidup bahagia dengan istri barunya. Aku tidak akan membiarkan mereka menghapus kami begitu saja. Lila menarik napas. Rasa sakit di perutnya kembali berdenyut. Aku akan menandatangani surat pulang paksa siang ini. Dokter tidak akan mengizinkannya. Aku tidak butuh izin mereka. Lila kembali menatap Rina. Kali ini memohon. Rin, aku tidak bisa melakukannya sendiri. Aku butuh kamu. Aku butuh kamu mengambil gaunku nanti. Aku butuh kamu menyiapkan mobil. Aku butuh kamu menjagaku agar tetap bisa berdiri tegak malam ini. Dan aku butuh kamu menjamin Leo aman saat aku pergi. Rina menatap sahabatnya. Ia melihat rasa sakit di matanya. Tapi ia juga melihat api yang baru menyala. Api yang menghanguskan semua air mata. Ini adalah keputusan gila. Ini adalah tindakan bunuh diri. Tapi Rina juga tahu, jika ia tidak membantu, Lila akan melakukannya sendiri. Dan ia tidak akan pernah membiarkan Lila sendirian lagi. Baiklah, kata Rina akhirnya. Suaranya pasrah. Aku bantu. Apa rencanamu? Kamu mau melabrak mereka? Lila tersenyum tipis. Melabrak itu terlalu mudah. Itu yang mereka harapkan. Ia mengusap layar ponselnya, kembali menatap foto Bram dan Sonia. Aku tidak akan berteriak. Aku tidak akan menjambak rambutnya, bisik Lila. Aku akan datang ke pesta itu. Sebagai Lila Wijaya, istri sah pertama. Dengan bukti kelahiran putra kami di tanganku. Aku tidak akan menghancurkan pestanya dengan amarah. Aku akan menghancurkannya dengan kebenaran. Pukul 3 sore, kamar perawatan Lila menjadi medan pertempuran pertama. Seorang dokter muda berwajah serius berdiri di kaki ranjangnya, memegang map status pasien. Di sampingnya, seorang kepala perawat berkacak pinggang dengan ekspresi tidak percaya. Ibu Lila Wijaya, saya tidak bisa mengizinkan ini, kata dokter itu dengan tegas. Anda baru menjalani persalinan berisiko tinggi kurang dari 24 jam yang lalu. Jahitan Anda masih baru. Anda kehilangan cukup banyak darah. Pulang sekarang adalah tindakan maaf. Ini tindakan bunuh diri. Lila, yang sudah duduk di tepi ranjang dengan Rina di sampingnya, menatap dokter itu dengan pandangan kosong. Saya mengerti risikonya. Dok, berikan saya formulir penolakan tindakan medis. Saya akan tanda tangan. Lila, kumohon, pikirkan lagi. Rina berbisik cemas. Wajahmu pucat sekali. Pucat bisa ditutupi makeup, balas Lila pelan. Ibu, ini bukan soal penampilan. Kepala perawat itu akhirnya angkat bicara. Nadanya jengkel. Anda bisa mengalami infeksi parah. Jahitan Anda bisa robek. Anda bisa pendarahan internal. Dan bagaimana dengan bayi Anda? Dia butuh ASI. Dia butuh observasi. Mendengar kata, bayi, tatapan Lila menajam. Justru karena bayi saya harus pergi. Berikan formulirnya. Dokter itu menghela napas panjang, sadar bahwa ia berhadapan dengan dinding baja. Baiklah, tapi ini akan tercatat. Bahwa Anda pulang atas risiko Anda sendiri, menolak saran medis. Ia menyodorkan formulir dan pulpen. Tangan Lila sedikit gemetar, bukan karena ragu, tapi karena efek kelelahan dan rasa sakit, saat ia membubuhkan tanda tangannya. Lila Wijaya. Nama yang sebentar lagi akan ia pertaruhkan. Rin, siapkan kursi roda, perintah Lila.
Perjalanan keluar dari rumah sakit adalah siksaan. Setiap guncangan kecil di lantai keramik mengirimkan sengatan listrik yang menyakitkan dari perutnya. Ia memeluk bantal ke perutnya, menahan jahitan sebisanya. Para perawat di pos jaga menatapnya dengan campuran iba dan cemooh. Ia mengabaikan mereka. Rina telah memanggil taksi online ke lobi utama. Dengan susah payah, Lila berdiri dari kursi roda dan masuk ke dalam mobil. Ia menggigit bibirnya hingga berdarah agar tidak menjerit saat sabuk pengaman menyentuh perutnya. Mereka tidak pulang ke rumah Lila, bekas rumahnya. Mereka menuju apartemen Rina. Leo aman, kata Rina sambil mengetik pesan di ponselnya saat mereka terjebak macet. Ibuku sedang dalam perjalanan ke apartemen. Beliau akan menjaga Leo sampai kita kembali. Beliau membawa semua perlengkapan. Bagus. Hanya itu jawaban Lila. Ia bersandar di jendela, matanya terpejam, mengumpulkan setiap ons energi yang tersisa. Apartemen Rina menjadi markas darurat. Paket gaun merah marun yang dipesan Lila tadi pagi sudah tiba. Oke, Li. Kita punya waktu 2 jam, kata Rina, berubah menjadi mode efisien. Kamu mandi air hangat dulu. Pelan-pelan. Lila butuh 30 menit hanya untuk mandi. Rina harus membantunya mengeringkan badan, berhati-hati agar tidak menyentuh perban besar di perutnya. Lalu, tibalah saatnya memakai baju perang itu. Gaun itu terbuat dari bahan beludru yang berat, berwarna merah marun pekat. Modelnya sederhana namun elegan, lengan panjang, leher V yang tidak terlalu rendah, dan siluet yang memeluk tubuh. Masalahnya, tubuh Lila bukanlah tubuh yang sama seperti kemarin. Pelan-pelan, Li. Rina membantu memasukkan gaun itu lewat kepala Lila. Saat kain itu menyentuh kulitnya, Lila terkesiap. Saat gaun itu meluncur ke bawah dan menyentuh perban di perutnya, ia harus berpegangan pada bahu Rina. Aku nggak bisa. Bisik Lila. Napasnya terengah. Rasa sakitnya luar biasa. Kamu bisa. Tarik napas. Kata Rina. Geser sedikit. Mereka berhasil. Gaun itu terpasang. Rina menutup resletingnya perlahan. Lila menatap dirinya di cermin. Pemandangannya begitu kontras. Wajahnya pucat pasi, kuyu, dengan lingkaran hitam di bawah mata. Tapi gaun itu memancarkan kekuatan. Warna merahnya seperti darah dan api. Sekarang, kata Rina, mengeluarkan kotak makeupnya. Kita ubah ratu yang terluka ini menjadi singa betina. Selama 1 jam berikutnya, Rina bekerja dengan ahli. Foundation tebal menutupi pucatnya wajah Lila. Concealer menyamarkan mata lelahnya. Eyeliner hitam membingkai matanya, membuatnya tampak tajam dan berbahaya. Dan terakhir, lipstick. Rina memilih warna merah yang senada dengan gaunnya. Saat Rina selesai, Lila yang menatap balik dari cermin nyaris tak bisa ia kenali. Ia bukan lagi korban yang terbaring lemah di ranjang rumah sakit. Ia adalah seorang wanita dalam misi. Pukul 6:30 malam. Ibunda Rina sudah datang. Kini menimang Leo dengan lembut di kamar sebelah. Lila mencium kening putranya lama sekali. Tunggu mama pulang. Sayang, mama akan bawa pulang kebanggaanmu. Rina menyodorkan 2 butir obat pereda nyeri dosis tinggi. Telan ini. Kamu akan butuh. Lila menelannya tanpa air. Perjalanan menuju Hotel Mahameru terasa sunyi. Rina fokus menyetir. Jantungnya berdebar kencang. Lila duduk tegak di kursi penumpang. Menahan sakit. Matanya menatap lurus ke depan. Mereka tiba di hotel pukul 18.45. Lobi utama berkilauan dengan lampu kristal dan dipenuhi tamu-tamu bergaun mewah. Kita ke belakang, kata Rina, memutar mobil ke area servis. Di sana, di bawah lampu neon yang remang-remang di dekat pintu bongkar muat, seorang wanita tampak gelisah. Sinta. Sinta berlari kecil ke arah mobil begitu mereka berhenti. Wajahnya pucat. Gila kalian. Benar-benar gila. Bisik Sinta panik. Acaranya sudah mulai. Bram dan Sonia baru saja masuk ke ballroom. Bagus. Tepat waktu, kata Lila. Ia membuka pintu mobil.
Berdiri adalah sebuah perjuangan. Setiap langkah dari mobil ke pintu servis terasa seperti menginjak paku. Rina memapahnya di satu sisi. Li, kondisi kamu. Sinta menatap Lila dari atas ke bawah. Ngeri melihat cara Lila berjalan. Aku baik-baik saja. Potong Lila. Bawa aku masuk. Sinta menelan ludah. Oke. Lewat sini. Aku akan bawa kamu ke ruang transit sound system. Tepat di belakang panggung utama. Tidak ada yang akan melihatmu masuk. Lila mengangguk. Ia berhenti sejenak di ambang pintu servis yang berbau sisa makanan dan disinfektan. Dari kejauhan, ia bisa mendengar alunan musik orkestra yang megah. Pesta mereka sedang berlangsung. Ayo, kata Lila, melangkah melewati ambang pintu. Kita mulai pertunjukannya. Area servis hotel adalah antitesis dari kemewahan yang hanya berjarak beberapa meter dari mereka. Udara di sini berbau disinfektan dan sisa minyak goreng, sangat kontras dengan wangi lili dan mawar yang samar-samar tercium dari ballroom. Lila bersandar di dinding koridor yang dingin, memejamkan mata sejenak. Keringat dingin mulai membasahi dahinya, bukan karena panas, tapi karena kombinasi adrenalin dan rasa sakit yang menyiksa. Obat pereda nyeri yang ia minum 1 jam lalu kini terasa seperti melawan api besar dengan segelas air. Li, kamu yakin? Rina berbisik untuk kesekian kalinya. Tangannya memegang erat lengan Lila. Kamu gemetaran hebat. Aku baik-baik saja, desis Lila, membuka matanya. Api di matanya masih menyala. Sinta kembali dari mengintip di balik pintu darurat yang sedikit terbuka. Wajahnya tegang. Oke, MC baru saja selesai bicara. Sekarang sambutan dari ayah Sonia. Setelah itu, pemotongan kue. Itu momennya. Kenapa saat itu? Tanya Rina. Seluruh lampu akan diarahkan ke panggung utama tempat kue itu berada. Semua tamu akan berdiri dan fokus ke sana. Itu satu-satunya cara Lila bisa berjalan masuk tanpa dihentikan penjaga di pintu depan. Jelas Sinta. Otaknya yang biasa mengatur acara kini beralih mengatur sabotase. Berapa lama? Tanya Lila. Sambutan ayahnya mungkin 10 menit. Siapkan dirimu. 10 menit itu terasa seperti 10 tahun. Lila mendengarkan suara samar ayah Sonia, seorang pria yang tidak ia kenal, memuji-muji Bram sebagai menantu idaman, dan pria bertanggung jawab. Lila nyaris tertawa mendengarnya. Tanggung jawab. Pria itu bahkan tidak tahu arti kata itu. Dia pria yang akan menjaga putri kami. Setiap kata pujian itu bagaikan jarum yang menusuk telinga Lila. Rasa sakit di perutnya semakin menjadi-jadi. Ia merasa jahitan itu seperti ditarik-tarik. Ia menggigit bibirnya, menahan rintihan. Lalu, alunan musik berubah megah. Sekarang, desis Sinta. Mereka sedang bersiap memotong kue. Lampu utama diredupkan. Spotlight akan menyala. Ayo. Sinta mendorong pintu darurat itu terbuka. Rina memapah Lila. Langkah pertama adalah yang terberat. Udara ballroom yang dingin dan ber-AC langsung menerpa wajah Lila. Dari kegelapan koridor servis, mereka masuk ke area ballroom yang remang-remang. Para tamu sedang berdiri, membelakangi mereka, menghadap ke panggung utama di mana sebuah kue pengantin setinggi 7 tingkat berdiri megah. MC mulai berbicara lagi, suaranya riang. Dan kini, saat yang kita tunggu-tunggu. Mari kita persilakan kedua mempelai. Lila melepaskan pegangannya pada Rina. Aku harus jalan sendiri dari sini, bisiknya. Li, kamu nggak akan kuat. Aku harus. Lila mengambil langkah pertamanya sendirian. Setiap langkah terasa seperti menginjak pecahan kaca. Gaun beludru merah marunnya menyapu lantai marmer tanpa suara. Perutnya kram hebat. Ia fokus pada satu titik. Panggung utama. Ia berjalan di lorong samping yang dikosongkan untuk kru hotel. Beberapa tamu di barisan paling pinggir mulai menoleh. Merasakan kehadiran seseorang. Seorang wanita menoleh. Permisi. Mbak, ini area. Kata-katanya terhenti. Ia menatap wajah pucat Lila, lalu ke gaun merahnya yang kontras dengan tema pesta champagne gold. Bisikan dimulai.
Itu siapa? Lila terus berjalan. Ia tidak berlari. Ia berjalan perlahan, dengan martabat seorang ratu yang terluka. Di atas panggung, Bram dan Sonia sedang memegang pisau kue bersama, tersenyum ke arah kamera. Ibu mertua Lila berdiri di samping mereka, bertepuk tangan dengan anggun. Lampu sorot utama menyorot mereka dengan terang. Dalam hitungan ketiga, seru MC. Lila kini sudah berada di tepi panggung, hanya beberapa meter dari mereka. Ia melihat tangga kecil untuk panitia. 1. Lila menaiki anak tangga pertama. Rasa sakit menusuk perutnya, membuatnya terhenti sejenak. 2. Seorang tamu di meja depan melihatnya. Bram, teriak tamu itu. Kaget. Bram menoleh. Senyumnya masih membeku. Lalu ia melihatnya. Wajah Bram langsung berubah seputih kapas. Senyumnya lenyap, digantikan ekspresi horor murni. Gelas sampahnya yang ia pegang di tangan kirinya terlepas, jatuh ke lantai dan pecah berantakan. Kerang! Suara pecahan gelas itu, ditambah teriakan tamu tadi, membuat musik berhenti mendadak. MC terdiam. Lampu sorot kedua, yang dioperasikan oleh kru Sinta atas perintahnya, beralih dari kue dan menyorot lurus ke arah Lila. Hening! 1000 pasang mata kini menatapnya. Lila berdiri di tepi panggung, bermandikan cahaya putih. Gaun merah marunnya terlihat mencolok. Wajahnya pucat pasi, tapi bibir merahnya menyunggingkan senyum tipis. Siapa-siapa itu? Bisik Sonia. Bingung, tangannya masih memegang pisau kue. Ibu mertua Lila, Ranti, adalah yang pertama pulih dari keterkejutan. Matanya menyipit marah. Lila, berani sekali kamu datang ke sini. Penjaga. 2 penjaga berjas hitam mulai bergerak ke arah panggung. Tidak, kata Lila. Suaranya tidak keras, tapi di tengah keheningan itu, suaranya terdengar jelas. Ia berjalan tertatih, menahan sakit, menuju mic stand yang ditinggalkan MC, hanya berjarak beberapa langkah dari Bram. Lila, pergi dari sini, bentak Bram. Suaranya gemetar antara marah dan takut. Lila mengabaikannya. Ia meraih mikrofon. Tangannya yang gemetar menggenggamnya erat. Ia menarik napas dalam-dalam. Selamat malam. Suaranya menggema di seluruh ballroom. Jernih, dingin, dan penuh luka. Maaf mengganggu pesta yang indah ini. Apa-apaan ini, Mas? Desis Sonia pada Bram, mulai panik. Selamat atas pernikahanmu, suamiku. Seluruh ballroom terkesiap. Suamiku. Bohong. Jerit Sonia. Siapa kamu? Lila akhirnya menatap Sonia. Oh, maafkan aku. Dia pasti lupa memberitahumu. Namaku Lila. Lila Wijaya. Aku adalah istri sah Brahmana Wijaya. Penjaga. Seret dia keluar. Raung Ibu Ranti. Jika ada yang menyentuhku, kata Lila ke mikrofon, suaranya mengancam. Aku jamin media akan menyebut nama hotel ini besok pagi. Para penjaga ragu-ragu. Lila kembali menatap Bram. Pria itu membeku, gemetar ketakutan. Aku hanya ingin mengucapkan terima kasih, lanjut Lila. Suaranya sedikit bergetar karena menahan sakit. Aku tidak tahu kita merayakan ulang tahun pernikahan kita yang kelima dengan cara ini. Bram. Ini, kejutan yang luar biasa. Dia gila. Dia sudah diceraikan, teriak Ibu Ranti. Diceraikan? Lila tertawa. Tawa kering yang menyakitkan. Kapan? Suratnya tidak pernah sampai padaku. Mungkin karena aku sedang sibuk di rumah sakit. Lila mengambil satu langkah lagi lebih dekat. Lampu sorot menampakkan keringat di pelipisnya. Aku hanya ingin berterima kasih atas pesta ini, ulang Lila. Suaranya kini bergetar menahan tangis dan amarah. Ini kado yang sangat indah, terutama untuk putra kita. Keheningan yang tadi pecah, kini menjadi hampa. Lila menatap lurus ke mata Bram yang membelalak ngeri. Putra kita. Leo, dia lahir tadi malam. Tepat jam 3 pagi. Saat kamu sedang sibuk mengucapkan ijab kabul untuk wanita ini. Lila terhuyung. Pandangannya mulai kabur.
Rina, yang sudah bersiaga, berlari ke panggung dan menangkapnya tepat sebelum ia jatuh. Ballroom meledak dalam kekacauan. Sesaat setelah Lila rubuh, ballroom yang tadinya hening meledak. Rina memeluk tubuh Lila yang lunglai, menopangnya agar tidak jatuh ke lantai panggung. Lila! Li, sadar! Teriak Rina panik. Keterkejutan 1000 tamu undangan pecah menjadi ribuan suara. Kilatan flash ponsel menyambar-nyambar dari segala penjuru, mengabadikan pemandangan surreal di atas panggung. Seorang mempelai pria yang membatu ngeri, mempelai wanita yang menangis bingung, seorang ibu yang murka, dan seorang wanita bergaun merah marun yang pingsan di pelukan sahabatnya. Apa maksudnya ini, Mas? Jerit Sonia. Akhirnya menemukan suaranya. Ia menatap Bram, mengguncang-guncang lengan suaminya. Dia bilang dia istrimu. Dia bilang anak. Bram tidak menjawab. Ia hanya menatap Lila, bibirnya pucat, seluruh tubuhnya gemetar. Bohong. Ini semua fitnah. Raung Ibu Ranti. Wajahnya yang tadi anggun kini merah padam karena amarah. Dia hanya mantan istri gila yang tidak terima diceraikan. Penjaga. Seret mereka berdua keluar sekarang. Dua penjaga akhirnya memberanikan diri naik ke panggung. Tapi Sinta, yang juga berlari ke panggung, langsung menghadang mereka. Jangan sentuh dia, teriak Sinta, mengeluarkan kartu persnya. Meskipun ia hadir sebagai WO. Dia pasien rumah sakit. Dia baru melahirkan. Kalau kalian menyentuhnya, ini jadi kasus penganiayaan. Mendengar kata pasien dan melahirkan, para penjaga itu mundur selangkah. Rina menatap Sinta dengan putus asa. Sin, bantu aku. Dia pendarahan. Sinta menoleh. Matanya membelalak. Di bagian belakang gaun merah marun Lila, di dekat ujung jahitan, rembesan darah segar mulai terlihat, menodai kain bludru itu. Ya Tuhan, desis Sinta. Oke, kita harus pergi. Ke Rina, papah dia. Lewat jalan kita masuk tadi. Rina, dengan sisa tenaga, mengangkat Lila. Lila merintih pelan, sedikit sadar. Sakit, Rin. Aku tahu. Li, bertahan. Kita pergi sekarang. Bisik Rina. Saat mereka memapah Lila menuruni tangga panggung, kekacauan di panggung utama mencapai puncaknya. Ayah Sonia, seorang pria terpandang yang sedari tadi dia menganalisis situasi, melangkah maju. Brahmana Wijaya. Suaranya yang berat dan berwibawa menggelegar, membungkam bisikan para tamu. Bram menoleh pada ayah mertua barunya. Plak! Sebuah tamparan keras mendarat di pipi Bram. Bukan dari Sonia, tapi dari ayahnya. Kamu beraninya kamu mempermalukan putri saya. Desis pria itu, matanya menyala. Kamu menipu kami. Papa, apa-apaan ini? Jerit Sonia. Diam. Sonia, kamu lihat apa yang sudah dia lakukan? Pesta ini selesai. Ayah Sonia merebut mikrofon dari MC yang gemetaran. Para tamu undangan yang terhormat. Suaranya menggema. Atas nama keluarga kami, saya minta maaf atas insiden memalukan ini. Acara ini resmi dibatalkan. Silakan menikmati hidangan sebelum meninggalkan tempat. Pernyataan itu adalah paku terakhir di peti mati pesta pernikahan Bram. Dibatalkan. Sementara itu, Rina dan Sinta berjuang membawa Lila melewati kerumunan tamu yang kini bergeser, berusaha melihat drama di panggung. Minggir! Tolong beri jalan! Teriak Rina. Saat mereka hampir sampai di pintu servis, Lila membuka matanya sedikit. Pandangannya kabur. Tapi ia bisa melihat pemandangan terakhir dari pesta itu. Ia melihat kue pengantin 7 tingkat yang masih utuh. Simbol kemegahan yang sia-sia. Ia melihat Sonia yang terduduk di lantai, menangis histeris. Gaun pengantinnya yang mahal kini kotor. Ia melihat Ibu Ranti yang sedang berteriak panik di telepon, mungkin pada pengacaranya. Dan ia melihat Bram. Berdiri sendirian di tengah panggung, memegangi pipinya yang merah, ditatap dengan kebencian oleh keluarga Sonia dan dengan cemooh oleh ratusan tamu. Hunter. Misi berhasil. Sebuah senyum tipis. Senyum kemenangan yang rapuh.
tersungging di bibir Lila sebelum ia kembali pingsan. Mereka berhasil mencapai mobil Rina. Sinta membantu membaringkan Lila di kursi belakang. Dia kehilangan banyak darah. "Rin, kamu harus ngebut ke rumah sakit sekarang," kata Sinta. "Bagaimana denganmu?" tanya Rina. Tangannya gemetar saat menyalakan mesin. Sinta menyeringai. Aku kembali ke dalam. Aku harus memastikan kabar baik ini sampai ke telinga semua media. Besok, keluarga Wijaya akan jadi sarapan pagi di seluruh negeri. "Terima kasih, Sin," kata Rina tulus. "Sampaikan pada Lila," kata Sinta, menutup pintu mobil. "Dia singa betina paling gila yang pernah aku temui." Rina menginjak gas. Ban mobilnya berdecit meninggalkan area hotel. Perjalanan kembali ke rumah sakit adalah mimpi buruk. Rina melanggar setiap lampu merah, membunyikan klakson tanpa henti, sambil terus bicara pada Lila di kursi belakang. "Bertahan, Li. Dengar aku. Kamu sudah menang. Kamu menghancurkan mereka. Sekarang kamu harus hidup untuk melihatnya. Kamu harus hidup untuk Leo." Ketika mereka tiba di lobi UGD, Rina berteriak minta tolong. Para perawat yang tadi pagi melihat Lila pulang paksa, kini terbelalak ngeri melihatnya kembali dalam kondisi mengenaskan, berbalut gaun merah yang ternoda darah. Dokter muda yang tadi pagi berdebat dengannya muncul dengan wajah kaku. "Sudah saya duga," katanya dingin, sambil memeriksa denyut nadi Lila. "Jahitannya robek, pendarahan internal. Siapkan ruang operasi sekarang." Saat Lila didorong di atas brankar menuju ruang operasi, Rina hanya bisa terduduk lemas di lantai lobi. Pertempuran telah dimenangkan, tapi ia tidak tahu apakah sang pemenang akan selamat. Lampu di atas pintu ruang operasi masih menyala merah. Sudah 2 jam. Rina terduduk di kursi ruang tunggu yang dingin dan steril, tubuhnya kaku. Gaun pestanya kini ternoda darah Lila. Wajahnya pucat, dan tangannya tak henti-hentinya gemetar. Setiap kali seorang perawat keluar masuk dari pintu lain di koridor itu, jantungnya serasa melompat ke tenggorokan. Pikirannya adalah badai rasa bersalah dan ketakutan. "Ini gila. Seharusnya aku tidak membiarkannya pergi," bisiknya pada diri sendiri berulang kali. Tapi ia tahu, tidak ada yang bisa menghentikan Lila malam itu. Di dalam ruang operasi, suasananya tegang. Dokter muda yang sama, yang telah memperingatkan Lila, kini berjuang menyelamatkan nyawanya. "Suktion, lebih banyak kasa," perintahnya. Suaranya teredam masker. Pendarahannya masif. Jahitan sesarnya robek total. Dia merobek uterusnya sendiri. Seorang perawat menyeka keringat di dahi dokter itu. "Tekanan darah terus menurun, Dok. Transfusi 2 kantong lagi. Cepat," bentak dokter itu. Ia menatap kerusakan di depannya. Wanita bodoh. Nekat, apa yang begitu penting sampai dia mempertaruhkan nyawanya seperti ini? Sementara dokter berjuang melawan kematian di rumah sakit, Sinta berjuang menyalakan api di dunia maya. Dari apartemennya, yang kini berfungsi sebagai pusat komando media, Sinta bekerja tanpa henti. Video buram yang direkam Rina saat Lila pertama kali naik ke panggung. Foto-foto close-up wajah Bram yang pucat. Rekaman audio yang jernih dari pengakuan Lila. Dan yang paling penting, video tamparan keras ayah Sonia yang menggelegar, diikuti pengumuman pembatalan pesta. Semua materi itu ia kemas dengan narasi yang menggigit dan ia kirimkan ke 3 editor gosip paling berpengaruh dan 2 portal berita besar. Pukul 23.30, bom pertama meledak. Sebuah akun gosip Instagram dengan jutaan pengikut memposting video tamparan itu. Judulnya provokatif. Eksklusif. Drama pernikahan konglomerat batal di tengah acara. Mempelai pria diduga bigami. Dalam 10 menit, video itu ditonton 100.000 kali. Pukul 23.45, portal berita Metropolis News merilis artikel lengkap. Judulnya lebih formal namun tak kalah mematikan. Pernikahan mewah di Hotel Mahameru dibatalkan paksa. Sosok wanita bergaun merah mengaku masih istri sah mempelai pria. Artikel itu menyertakan detail yang Sinta berikan. Nama Lila Wijaya,
Fakta bahwa ia baru melahirkan seorang putra sehari sebelumnya, dan nama Brahmana Wijaya serta keluarga besarnya. Internet meledak. Media sosial dibanjiri tagar drama Mahameru dan Lila Wijaya. Para netizen yang insomnia berubah menjadi detektif dadakan. Mereka menemukan akun media sosial lama Bram dan Lila. Foto-foto kemesraan mereka. Foto-foto maternity Lila. Lalu mereka menemukan akun media sosial Sonia, yang penuh dengan foto-foto lamaran mewah dan persiapan pernikahan. Komentar-komentar brutal bermunculan. Gila! Istrinya berjuang melahirkan. Suaminya enak-enakan kawin lagi. Pantesan mempelai wanitanya nangis. Ternyata jadi pelakor tanpa sadar. Keluarga Wijaya. Keluarga macam apa ini? Tim Mbak Lila. Seorang ratu sesungguhnya. Aku nggak kebayang sakitnya baru lahiran. Perut dijahit. Datang ke nikahan suami. Gila. Kuat bang. Di ballroom Hotel Mahameru yang kini kosong, Ibu Ranti akhirnya mengangkat teleponnya yang berdering tanpa henti. Itu adalah suaminya, Ayah Bram, seorang patriark tua yang namanya dihormati di kalangan bisnis. Apa yang sudah kalian lakukan? Suara di seberang telepon itu tidak bertanya, tapi membentak. Namaku hancur. Saham kita akan jatuh besok pagi. Urus kekacauan ini, Ranti, atau aku sendiri yang turun tangan. Telepon ditutup. Ibu Ranti menatap Bram, yang masih duduk di panggung, di samping kue pengantin yang belum tersentuh. Wajahnya kosong. Kamu sudah menghancurkan kita semua, Bram. Desis ibunya, bukan dengan amarah lagi, tapi dengan keputusasaan. Pukul 1.30 dini hari. Lampu ruang operasi padam. Rina melompat berdiri. Dokter muda itu keluar, melepas maskernya. Wajahnya sangat lelah. Jubah operasinya penuh noda darah. Bagaimana, dok? Tanya Rina, suaranya bergetar. Dokter itu menatap Rina lama. Dia kehilangan banyak sekali darah. Kami harus melakukan histerektomi darurat. Jantung Rina serasa berhenti berdetak. Histerektomi? Maksud Anda rahimnya? Kami harus mengangkat rahimnya untuk menghentikan pendarahan. Tidak ada pilihan lain, kata dokter itu dengan nada datar. Dia tidak akan bisa punya anak lagi. Rina menutup mulutnya. Air matanya tumpah. Tapi, lanjut dokter itu, dia hidup. Dia selamat. Dia ada di ICU sekarang. Masih di bawah pengaruh anestesi. Dia wanita paling nekat yang pernah saya temui. Tapi daya juangnya luar biasa. Rina terisak. Campuran antara lega dan duka. Lila selamat. Tapi dengan pengorbanan yang begitu besar. Terima kasih, dok. Terima kasih. Dokter itu hanya mengangguk kaku. Pastikan dia tidak melakukan hal bodoh lagi. Keberuntungan tidak datang dua kali. Setelah diizinkan masuk, Rina duduk di samping ranjang Lila di ruang ICU yang sunyi. Hanya terisi suara mesin monitor detak jantung. Wajah Lila sangat pucat. Selang infus menancap di kedua tangannya. Rina menggenggam tangan Lila yang dingin. Kamu berhasil, Li. Kamu selamat. Ia mengeluarkan ponselnya untuk memberi kabar pada Sinta. Dan saat itulah ia melihat notifikasi berita. Wajah Bram dan Lila ada di mana-mana. Rina tersenyum getir di tengah air matanya. Badainya sudah datang, Li. Bisiknya pada Lila yang tertidur. Dan mereka semua hanyut. Sekarang, kamu hanya perlu bangun dan melihatnya. Hal pertama yang Lila sadari adalah suara. Beep, beep, beep. Ritme monoton yang menusuk keheningan. Hal kedua adalah rasa sakit. Bukan lagi rasa sakit tajam dan menyayat seperti di panggung. Tapi rasa sakit yang tumpul, berat, dan dalam. Seluruh perutnya terasa seperti dibebani beton. Ia mencoba membuka mata. Cahaya lampu neon di langit-langit menusuk matanya. Li? Sebuah suara serak memanggilnya. Lila menoleh perlahan. Rina tertidur di kursi sebelah ranjang. Kepalanya terkulai di sandaran tangan. Tapi kini ia terlonjak bangun. Lila! Ya Tuhan, kamu sadar. Rina melompat dan menekan tombol panggilan perawat. Sebelum bergegas menggenggam tangan Lila.
Matanya merah dan bengkak. Rin. Suara Lila nyaris tak terdengar. Tenggorokannya kering seperti amplas. Air. Rina dengan sigap membantu Lila minum setetes air dari sedotan. Leo, di mana bayiku? Itu adalah kata-kata utuh pertamanya. Dia aman. Dia sempurna, kata Rina cepat. Air matanya kembali menggenang. Dia ada di ruang bayi. Dijaga ketat. Dia sehat. Li, kamu nggak perlu khawatir soal dia. Lila memejamkan matanya lega. Pestanya hancur. Bisik Rina, nyaris tertawa. Kamu berhasil. Kamu menghancurkan segalanya. Seorang perawat dan dokter muda yang kemarin masuk. Dokter itu memeriksa monitor dan pupil mata Lila. Selamat datang kembali, Bu Lila, kata dokter itu. Nadanya masih kaku tapi ada sedikit kelegaan di sana. Anda membuat kami semua bekerja keras. Apa yang terjadi? Tanya Lila. Ia mencoba bergerak. Tapi rasa sakit yang tumpul itu langsung berubah tajam, membuatnya meringis. Dokter itu menatap Rina, lalu kembali ke Lila. Anda mengalami pendarahan hebat. Jahitan sesar Anda robek. Sejujurnya, Anda nyaris tidak selamat. Lila merasakan hawa dingin menjalar di tubuhnya, meski ia memakai selimut tebal. Untuk menghentikan pendarahannya, lanjut dokter itu dengan hati-hati, kami tidak punya pilihan lain. Kami harus melakukan histerektomi darurat. Mengangkat rahim Anda. Dunia Lila berhenti berputar. Histerektomi. Rahimnya diangkat. Ia menatap kosong ke langit-langit. Tangan kanannya, yang tidak diinfus, bergerak perlahan ke perutnya. Ia menyentuh perban tebal di balik baju rumah sakitnya. Kosong. Bukan hanya kosong karena Leo telah lahir, tapi kosong selamanya. Ia tidak akan pernah bisa hamil lagi. Leo akan menjadi anak satu-satunya. Pengorbanan untuk sebuah pembalasan dendam ternyata adalah masa depannya. Rina, melihat tatapan kosong Lila, mulai menangis. Li, maafkan aku. Lila menoleh pada Rina. Dan yang mengejutkan Rina, Lila tidak menangis. Matanya kering, namun berkilat dengan intensitas yang menakutkan. Tidak apa-apa, bisik Lila. Li. Mereka sudah mengambil suamiku. Mereka mencoba mengambil harga diriku. Sekarang mereka mengambil rahimku, kata Lila. Suaranya dingin dan stabil. Mereka tidak menyisakan apapun untukku. Kecuali Leo. Ia menatap Rina. Dan itu adalah kesalahan terbesar mereka. Karena sekarang, aku tidak punya apa-apa lagi untuk ditakutkan. Dokter itu mengangguk pelan, sedikit terkejut dengan reaksi pasiennya. Anda akan kami pindahkan ke ruang rawat biasa sore ini. Istirahatlah. Setelah dokter pergi, Sinta masuk, tampak lelah namun bersemangat. Sang ratu akhirnya bangun, katanya, lebih pelan dari biasanya. Bagaimana perasaanmu? Seperti baru ditabrak truk, jawab Lila getir. Lihat ini. Sinta mengabaikan keluhannya dan menyodorkan ponselnya. Sinta menunjukkan berita utama. Saham Wijaya Group anjlok 30% pada buka perdagangan. Keluarga Sonia, mempelai wanita, resmi ajukan gugatan pembatalan pernikahan dan tuntutan ganti rugi Rp 50 miliar atas penipuan. Brahmana Wijaya menghilang. Rumah mewahnya dikosongkan. Sinta membacakan beberapa komentar. Tim Mbak Lila selamanya. Seorang ibu, seorang pejuang. Mereka hancur secepat itu. Tanya Lila, nyaris tak percaya. Ini baru permulaan, kata Sinta. Nama baik keluarga Wijaya yang dibangun puluhan tahun, hancur dalam satu malam. Berkat kamu. Ada kepuasan dingin yang menjalar di hati Lila, mengalahkan rasa sakit fisiknya. Itu sepadan. Tiba-tiba, terdengar keributan di luar pintu. Seorang perawat terdengar berdebat. Maaf, Pak, Anda tidak bisa masuk. Pasien baru sadar. Pintu kamar terbuka dengan kasar. Bukan Bram. Bukan Ibu Ranti. Yang berdiri di sana adalah seorang pria berusia 60-an, berjas rapi,
dengan rambut putih perak dan mata sehijau es. Wajahnya penuh wibawa dan kekuasaan. Hardiman Wijaya, sang patriark, ayah Bram. Keluar, kata Hardiman kepada Rina dan Sinta. Suaranya tidak keras, tapi penuh perintah. Kami tidak akan kemana-mana, balas Sinta, berdiri di antara ranjang Lila dan pria itu. Hardiman mengabaikannya. Ia berjalan mendekati ranjang, menatap Lila seolah ia adalah serangga yang mengganggu. Kamu sudah bersenang-senang, nak? Tanyanya dingin. Saya hanya mengambil apa yang menjadi hak saya, jawab Lila. Suaranya lemah tapi tidak goyah. Kamu sudah menghancurkan nama keluargaku, membuat putraku jadi bahan tertawaan. Putra Anda yang melakukannya sendiri. Saya hanya menyalakan lampu agar semua orang bisa melihat. Hardiman menatapnya lama. Lalu ia tersenyum tipis. Senyum yang tidak mencapai matanya. Ia mengeluarkan buku cek dari saku jasnya. Baik. Permainan selesai. Sebutkan angkamu, katanya, sambil membuka pulpen mahalnya. Berapa harga diamu? 5 miliar? 10 miliar? Tanda tangani surat cerai. Ambil uangmu, bawa anak haram itu, dan menghilang dari hidup kami. Rina dan Sinta menahan napas. Lila menatap buku cek itu. Lalu ia menatap mata Hardiman. Perlahan, Lila tertawa. Tawa kering yang menyakitkan perutnya. Anak haram. Ulangnya. Dia cucu Anda. Dia bukan Wijaya, desis Hardiman. Kalau begitu, kata Lila, Anda tidak punya apa-apa untuk ditawarkan pada saya. Apa maksudmu? Semua orang punya harga. Dulu, mungkin saya punya. Dulu saya takut pada Anda, pada nama besar Anda, kata Lila. Tapi sekarang lihat saya. Ia menunjuk infus di tangannya. Kalian sudah mengambil segalanya dari saya, termasuk rahim saya. Menurut Anda, apa yang bisa ditawarkan oleh uang Anda? Hardiman tertegun. Saya tidak mau uang Anda, Pak Wijaya, lanjut Lila. Saya mau sesuatu yang jauh lebih berharga. Saya mau Bram datang ke sini, berlutut, meminta maaf kepada saya, dan mengakui Leo sebagai putranya. Di depan kamera. Di depan semua media yang Anda takuti itu. Mata Hardiman menyipit marah. Kamu memeras saya. Saya? Memeras. Lila tersenyum. Saya hanya memberikan pilihan. Anda yang bilang permainan selesai. Bagi saya, ini baru babak pertama. Sekarang, tolong keluar. Anda menghalangi pemandangan saya. Hardiman Wijaya, pria yang tidak pernah dibantah seumur hidupnya, berdiri membeku. Ia menatap Lila dengan kebencian baru. Ia meremas buku cek di tangannya dan pergi begitu saja, membanting pintu di belakangnya. Sinta menatap Lila dengan mulut ternganga. Kamu baru saja mengusir Hardiman Wijaya. Lila memejamkan matanya. Kelelahan menjalari tubuhnya. Dan aku belum selesai, bisiknya. Panggil pengacaraku. 3 minggu setelah konfrontasi dengan Hardiman Wijaya, Lila akhirnya diizinkan pulang dari rumah sakit. Ia tidak kembali ke rumah yang pernah ia tinggali bersama Bram. Rumah itu sudah kosong, dipasangi garis sita oleh bank atas utang-utang Bram yang ternyata menggunung, yang ia gunakan untuk membiayai pernikahan mewahnya. Lila, ditemani Rina, pindah ke sebuah apartemen sewaan yang aman dan tenang. Babak pertama pertempuran telah dimenangkan di panggung pesta. Babak kedua, pertarungan hukum, baru saja dimulai. Pengacara Lila, seorang wanita tangguh bernama Rika, bergerak cepat. Gugatan cerai dilayangkan dengan tuntutan yang jelas. Hak asuh penuh atas Leonard, Leo, Wijaya, tunjangan anak, dan pembagian harta gonogini. Namun, yang lebih penting, Rika juga mengajukan tuntutan pidana terhadap Brahmana Wijaya atas bigami dan pemalsuan dokumen status pernikahan. Keluarga Wijaya, yang dipimpin oleh Hardiman, mencoba melawan. Mereka menyewa tim pengacara termahal, mencoba melukis Lila sebagai wanita tidak stabil secara mental yang hanya mengincar harta. Itu adalah kesalahan fatal kedua mereka. Sinta,
yang kini bertindak sebagai manajer humas tidak resmi Lila, mengatur sebuah wawancara eksklusif. Di lobi rumah sakit, sehari sebelum Lila pulang, di depan puluhan kamera, Lila duduk di kursi roda, masih pucat tapi matanya menyala. Ia tidak berteriak atau menangis. Dengan suara tenang yang mematikan, ia menceritakan semuanya. Saya tidak meminta banyak, katanya. Suaranya menggema di lobi yang sunyi. Saya hanya meminta suami saya ada di sisi saya saat saya melahirkan putranya. Tapi ia tidak ada. Ia sedang menikahi wanita lain. Ia menunjukkan salinan buku nikah mereka yang sah. Saat saya terbaring di ICU, berjuang untuk hidup setelah kehilangan rahim saya. Di sini suaranya sedikit bergetar, dan seluruh hadirin menahan napas. Ayah mertua saya, Tuan Hardiman Wijaya, datang. Bukan untuk menanyakan kabar cucunya, tapi untuk menawari saya uang suap dan menyebut putra saya anak haram. Publik meledak dalam amarah. Citra Hardiman Wijaya sebagai patriark terhormat hancur lebur. Sponsor-sponsor utama Wijaya Group, yang sensitif terhadap isu keluarga dan perempuan, menarik diri satu persatu. Saham mereka, yang sempat anjlok 30%, kini terjun bebas, nyaris tak berharga. Keluarga Sonia, yang juga menuntut Bram, memastikan semua aset Bram yang tersisa dibekukan. Keluarga Wijaya terpojok. 6 bulan kemudian, sebuah apartemen di lantai 15, bermandikan cahaya sore. Wangi bedak bayi bercampur dengan aroma kopi. Leo, kini bayi yang gempal dan sehat, sedang tertidur pulas di boks bayinya. Lila menutup kotak kardus terakhir dan menyegelnya dengan lakban. Selesai, serunya. Rina dan Sinta, yang sedang bersantai di sofa, bersorak kecil. Akhirnya, siap pindah ke rumah barumu? Tanya Sinta, mengangkat cangkir kopinya. Lila tersenyum. Senyum tulus pertamanya yang tampak begitu ringan. Siap. Aku tidak percaya ini akhirnya terjadi. Rumah atas namamu sendiri. Dibeli lunas. Dengan uangmu sendiri, kata Rina bangga. Gugatan cerai itu berakhir lebih cepat dari yang diduga. Dihantam tuntutan pidana dan kehancuran bisnis, Hardiman Wijaya akhirnya menyerah. Untuk menyelamatkan Bram dari penjara, mereka menyetujui semua tuntutan Lila. Lila mendapatkan perceraian, hak asuh penuh, dan penyelesaian tunai yang besar. Uang yang pada dasarnya adalah sisa-sisa terakhir dari kerajaan Wijaya sebelum Ban mengambil semuanya. Sinta menyalakan televisi, membesarkan volume program berita sore. Dan dalam berita bisnis hari ini, kata sang pembawa acara, aset terakhir dari Wijaya Group, termasuk kediaman utama keluarga Wijaya di kawasan Menteng, telah resmi disita oleh konsorsium bank untuk melunasi utang. Layar menunjukkan gambar rumah mewah Ibu Ranti yang angkuh, kini tampak kotor tak terawat, dengan spanduk, dilelang, terpasang di pagarnya. Brahmana Wijaya, lanjut pembawa berita, dilaporkan telah menyelesaikan tuntutan pidananya di luar pengadilan, namun kini menghadapi kebangkrutan pribadi. Sementara itu, Hardiman dan Ranti Wijaya dikabarkan telah pindah ke rumah kerabat yang lebih kecil di luar kota. Cih, decak Sinta. Jatuh miskin. Akhir yang pantas. Bagaimana dengan dia? Tanya Lila pelan. Sinta menghela napas. Sonia? Dia pindah ke luar negeri. Mengganti nama. Menghilang. Dia juga korban. Lila terdiam sejenak. Ia tidak merasakan kemenangan atas Sonia, hanya rasa kasihan yang samar. Musuh utamanya tidak pernah wanita itu. Rina bangkit dan memeluk Lila dari samping. Jangan pikirkan mereka lagi, Li. Mereka sudah jadi masa lalu. Lihat ini. Rina menunjuk ke arah Leo yang menggeliat dalam tidurnya. Lila mendekati putranya, mengelus pipi mungilnya. Hai, jagoan mama. Ia teringat malam di rumah sakit. Malam ketika ia menuntut Bram untuk berlutut dan meminta maaf di depan kamera. Hardiman telah menolak. Sebagai gantinya, Lila mendapatkan sesuatu yang lebih baik, kehancuran total mereka. Ia tidak membutuhkan permintaan maaf yang palsu. Ia mendapatkan keadilan. Kalian tahu, kata Lila, menatap kedua sahabatnya. Saat aku memakai gaun merah itu, aku hanya dipenuhi amarah.
Aku hanya ingin menghancurkan mereka. Aku tidak berpikir apa yang akan terjadi padaku setelahnya. Dan lihat dirimu sekarang, kata Rina lembut. Aku kehilangan rahimku, bisik Lila. Bekas luka itu masih ada, pengingat permanen atas pengorbanan itu. Tapi kamu menemukan suaramu, balas Sinta. Dan kamu melahirkan seorang pejuang. 2. Sebenarnya, kamu dan Leo. Lila tersenyum. Ia mengangkat Leo dari boksnya, mencium aroma bayinya. Ya, katanya. Suaranya kini penuh keyakinan. Mereka mengambil rahimku, tapi mereka tidak bisa mengambil kekuatanku sebagai seorang ibu. Ia berjalan ke jendela, menggendong Leo. Dari lantai 15, Jakarta terbentang di hadapannya, berkilauan di bawah langit senja yang baru. Itu bukan lagi kota yang menyakitinya. Itu adalah kota yang akan ia taklukkan. Selamat datang di kehidupan baru kita, sayang. Bisik Lila pada Leo. Hanya ada kita berdua. Dan itu lebih dari cukup. Rina dan Sinta berdiri di sampingnya, meletakkan tangan mereka di bahu Lila. 3 wanita, 3 sahabat, memandang cakrawala, siap untuk apapun yang akan datang. Pesta telah berakhir, tapi kehidupan baru saja dimulai.